Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema operasi bilangan bulat dalam cerita. Nah, ketika nanti anak-anak dihadapkan pada soal cerita atau soal dalam bentuk kata-kata berupa peristiwa atau kegiatan yang diceritakan, maka langkah pertama yakni harus merubahnya ke kalimat matematika. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakannya menggunakan aturan operasi hitung bilangan bulat. Oke. Kita langsung coba pada latihan soal cerita. Di sini saya memiliki soal cerita yang sangat panjang sekali, yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari sini kita akan mulai coba untuk membuatnya menjadi kalimat matematika satu demi satu. Nah, untuk membuat kalimat matematika, kita harus memperhatikan kalimat secara urut mulai dari kalimat yang pertama. Di sini kalimat pertamanya, Faizal, Zari, Danis, dan Priyanto sedang berwisata di tempat yang berbeda. Oke, jadi poinnya mereka ini berempat sedang berada di tempat yang berbeda. Selain dibuat kalimat matematika, kalian juga bisa membuatnya menjadi gambar ilustrasi. Jadi mempermudahkan kalian untuk membayangkan sebenarnya ceritanya itu bentuknya seperti apa sih. Terus gambarnya itu seperti apa. Nah, untuk memudahkan kalian untuk membayangkan atau berimajinasi, kalian dapat membuat gambaran secara sederhana. Nah, untuk kalimat pertama berarti sudah jelas ya, si Faizal, Zari, Danis, dan Priyanto itu dia di tempat yang berbeda. Lanjut, kalimat kedua, Faizal berada di pantai dan sedang berenang di kedalaman 1 meter di bawah permukaan air laut. Jadi si Faizal ini saya berikan warna merah ya. Dia sedang ada di pantai, keterangannya. Berenang di kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Ini permukaan lautnya. Dia berenangnya 1 meter di bawah permukaan laut. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, apabila dia itu ada di bawah permukaan laut atau bawah permukaan tanah, maka dia bernilai negatif. Berarti kita rubah kalimat matematika, Faizal letaknya ada di negatif 1. Oke, seperti ini, Faizal. Oke. Kemudian teman lainnya yakni si Zari menelusuri gua yang letaknya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi dia itu masuk di gua. Guanya itu jaraknya 500 meter dari permukaan laut. Jadi ini permukaan laut. Nah, dia jaraknya 500 meter. Kemudian si Zari ini berada 5 meter di bawah permukaan tanah. Berarti ini kan dia guanya ada 500 meter di atas permukaan laut ya. Nah, tapi ketika dia masuk gua, dia itu ada di 5 meter di bawah permukaan. Berarti posisinya dia ada di sini. Nah, ini yang saya. Nah, posisinya ada di sini. Berarti cara menghitungnya kalimat matematika bagaimana? Si Zari itu posisinya berarti 500 meter itu adalah posisi guanya, dikurangi posisinya 5 meter di bawah permukaan tanahnya gua.
berarti dikurangi 5. Nah, oke, karena di bawah permukaan tanahnya gua, berarti dia kan posisinya turun, berarti dikurangi 5. 500 meter kurangi 5 meter. Hasilnya berapa? 400 berapa? 95 meter. 495 meter. Kemudian lanjut di kalimat ketiga. Di kalimat ketiga itu ada Danis melakukan arung jeram di tempat dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sama, di atas permukaan laut ya tadi, dia sedang mengadakan arung jeram. Jaraknya 200 meter. Nah, saat mengikuti arung jeram itu, ternyata sungainya itu terletak 2 meter di bawah permukaan tanah. Terletak 2 meter di bawah permukaan tanah. Oke. 2 meter di bawah permukaan tanah. Berarti 200 meter. Tuh ya. Dikurangi 2 meter. Itu nanti ketemu posisinya si Danis. Nah, berapa berarti 200 kurangi 2? Hasilnya adalah 198 meter. Oke. Ketemulah si Danis. Kemudian lanjut, di bawahnya ada Priyanto yang sedang mendaki gunung setinggi 1726 dan harus naik lagi agar sampai ke puncak. Berarti otomatis kalau tinggi puncaknya segini, ya toh, Danis itu harus mendaki lagi 1600. Berarti kan posisinya dia masih di bawah nih. Berarti tingginya si Danis itu posisi puncak 1726 masih dikurangi dengan 1600. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 100 berapa? Bisa dihitung? Nah, hasilnya 126 meter. Nah, di sini kita bisa saling menyimpulkan ya. Fahrizal ketinggiannya -1. Kemudian Zari 490 meter. Kemudian si Danis 198. Kemudian si Priyanto itu 126. Yang ditanyakan yang berada di lokasi terendah itu siapa sih? Dan yang berada di lokasi tertinggi itu siapa? Nah, ini bisa dilihat ya dari sini. Yang terendah itu otomatis yang negatif. Dia dapat yang terendah. Kemudian yang ini, yang tertinggi itu didapatkan pada Zari. Dia ketinggiannya 490 meter. Ini yang terendah. Dan ini yang tertinggi. Oke. Kemudian lanjut. Nah, untuk yang kedua ini, diketahui suatu gedung berlantai 12. Dari gedung tersebut, 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. 3 berada di lantai terbawah. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Seperti yang sudah diterangkan tadi, kita mulai dari kalimat yang paling awal atau urut dari kalimat pertama. Nah, apabila nanti anak-anak kesulitan untuk membayangkan, bisa dibuat gambar ilustrasi. Misalnya di sini, gedungnya lantainya ada 12. Mari kita hitung membuat gedung yang lantainya 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 lantai. Lanjut kalimat 2. Dari gedung tersebut, 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Berarti di sini 1, 2, 3. Dia ada di bawah permukaan tanah. Nah, oke. Kalau di bawah permukaan tanah tadi artinya apa? Bernilai negatif. Kalau atas baru bernilai positif. Tika berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai. Nah, si Tika ini, dia awalnya di lantai terbawah nih. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Naik 7 lantai berarti ke atas dengan lift.
Nah, lantai terbawah itu dia berarti bernilai negatif. Negatif berapa? Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa kalau permukaan laut atau tanah itu bernilai batasan 0. Berarti semakin ke bawah berarti dia 0 berapa? 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Oke. Negatif 3-nya dari mana, Bu? Nah, ini kan dia ke bawah satu langkah negatif 1. Ke bawah satu langkah lagi negatif 2. Ke bawah satu langkah negatif 3. Seperti kalau kita membuat garis bilangan itu 0 ke kiri negatif 1, ke kiri lagi negatif 2, ke kiri lagi negatif 3. Sama ya seperti itu. Nah, ini negatif 3 nih. Kemudian dia naik. Namanya naik atau ke kanan itu dia harus positif ditambah. Berapa dia naiknya? 7. Hasilnya dia nanti akan berada di lantai keempat. Atau misalnya kalau kayak gini bingung gimana, Bu? Ya udah langsung aja dari yang lantai bawah itu dia naiknya 7 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada di lantai sini nih. Nah, berarti berapa lantai tuh dari bawah itu dihitung ya. Ini lantai 1, 2, 3, 4. Ketemu kan ya? 1, 2, 3, 4. Oke, itu ya. Karena lantai sini itu bernilai lantai 0 gitu. Oke. 4 lantai di atas permukaan tanah. Oke. Next lanjut. Suhu di dalam lemari es adalah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Adalah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Berarti suhunya lemari es itu dia kalau di bawah 0 derajat 5 derajatnya itu bernilai negatif. Lanjut kalimat kedua. Sedangkan suhu di luar lemari es adalah 18 derajat. Berarti ini di dalam itu kemudian di luar itu 18 derajat Celcius. Oke. Ini juga Celcius ya. Berapa derajat Celcius perbedaan suhu antara di dalam dan di luar lemari? Cara menghitung selisih itu kuncinya kalau namanya selisih atau perbedaan, selisih atau perbedaan itu harus menggunakan pengurangan. Pengurangannya itu harus gimana? Besar kurang ke kecil. Nah, yang besar mana? Negatif 5 apa 18? Jelas 18 karena positif itu kalau dibandingkan negatif hasilnya lebih besar yang positif berapapun itu. Berarti besarnya 18 kurangi karena dia selisih jadi wajib kurangi harus ya kurangi negatif 5. Seperti biasa negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kita hitunglah 18 tambah 5 ketemunya berapa? 2, 3 derajat Celcius. Dia sudah ketemu jawabannya. Lanjut. Di dalam kulkas terdapat bagian pendingin dan bagian pembeku. Suhu udara pada bagian pendingin. Nah, di sini yang kalimat pertama ini ya, pendingin dan pembeku. Nah, oke. Suhu udara pada bagian pendingin itu 12 derajat Celcius. Berarti 12 nih dia. Kemudian di bagian pembeku itu negatif 6 derajat Celcius. Ini yang ada di kulkas untuk buat es batu gitu ya. Tentukan selisih suhu antar kedua bangun. Nah, selisih tadi seperti biasa negatif ya. Mohon maaf, pengurangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Besar ke yang terkecil. Nah, yang besar berapa? 12 derajat Celcius kurangi yang terkecil itu dia negatif 6 derajat Celcius. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti selisihnya itu ketemunya nanti 18 derajat Celcius. Oke, lanjut. Kemudian soal ke-6. Dalam lomba kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi skor 4. Itu yang kalimat pertama ya, oke. Berarti kalau misalnya benar, kalau misalnya benar berarti skornya 4. Benar
itu dia skornya 4. Benar, skornya 4. Oke. Kemudian jika jawabannya salah, dia akan bernilai negatif 1. Tidak dijawab, diberi skor negatif 2. Berarti tidak dijawab, skor negatif 2. Dari 120 soal, Sakti dapat menjawab benar 78 soal. Berarti benarnya berapa ini? 78 soal. Oke. Kemudian tidak dijawab 6 soal. 6 soal. Berarti yang salah berapa? Di sini nggak diketahui, Bu. Nah, yang salah itu cara nyarinya itu dari keseluruhan soal yang 120 soal itu dikurangi sama benar dan tidak dijawab. Nah, oke, 120 kurangi 78. Misalnya 120 kurangi 78 berarti 42. Oke, 42 masih dikurangi 6. 42 dikurangi 6 ketemunya 30 berapa? 6. Oke. 36. Ketemunya 36 nih. Kemudian caranya langsung bagaimana kan supaya tahu nilainya? Nilai benarnya berapa, skornya, nilainya salah berapa, terus yang tidak jawab berapa, langsung saja kalikan dengan skor yang didapatkan. Ini 36 ya, mohon maaf. Oke, langsung dihitung saja. 78 dikali 4, hasilnya berapa? 78 kali 4, 300 berapa? 12. Oke, kemudian untuk yang 36 ini langsung dikalikan 1. Oke. Nah, ketemunya berapa ini? Negatif 36 gitu ya. Kemudian kalau tidak dijawab diberi skor negatif 2. Oke. Nah, ini negatif 1, langsung ketemunya negatif 36. Kemudian ini negatif 2 kali 6 berarti negatif 12 gitu ya. Oke, negatif 12. Kemudian kita langsung hitung nih. Karena yang ditanyakan adalah jumlah skor yang diperoleh Sakti, berarti ini kan ditambahkan semua nih. Nah, ini 312 itu yang benar ditambah skornya yang salah. Hasilnya negatif 36. Ditambah yang tidak dijawab negatif 12 nih. Nah, berarti berapa nih? 312 tambah kurang. Nah, ini bisa dihitung kayak gini. Nah, positif ketemu negatif, hasilnya nih negatif kurang 36. Kurang lagi 12 nih. Hasilnya berapa ini? Nah, ini bisa dihitung, ketemunya akan 264. Oke. Ketemunya 264 positif. Jadi skornya 264 itu. Lanjut, segelas air suhunya 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Setelah diberi es, suhunya turun 8 derajat Celcius. Nah, jadi airnya itu awalnya kan 20 derajat nih. Digambar aja kalau misalnya bosan. Nah, suhunya 20 derajat. Kemudian diberi es, suhunya turun 8 derajat. Nah, pas dikasih es. Nah, dikasih es nih sini turun jadi 8. Turunnya 8 derajat, turunnya 8 derajat. Pada saat es sudah mencair, suhunya naik lagi 3 derajat. Jadi pas dia itu kena sinar matahari, naik lagi nih. Berapa itu? 3 derajat. Nah, suhu air tersebut adalah, nah itu bisa kita hitung. Yuk, mari kita hitung ya. Nah, itu 20 awalnya toh, kemudian turun. Kalau namanya turun itu dia negatif. Berapa? 8. Kemudian naik lagi nih, kena sinar matahari meleleh. Naik 3. Nah, plus 3. 20 kurangi 8 berarti 12.
tambah 3 ketemunya 15 derajat Celcius. Dia sudah ketemu jawabannya. Mudah ya? Oke. Lanjut. Daerah P terletak 8 km di bawah permukaan air laut. Nah, P itu letaknya 8 km di bawah permukaan laut. Nah, 8 km di bawah permukaan laut. Daerah H terletak 15 km di bawah permukaan air laut. Berarti H-nya itu lebih bawah lagi nih. 15 km. Selisih ketinggian daerah P dan daerah H adalah, nah kalau selisih itu caranya bagaimana? Caranya pengurangan, di mana yang dikurangkan itu yang besar kurang yang kecil. Oke. Nah, di sini dia ada di bawah permukaan laut, berarti dia bernilai negatif. Paling besar itu negatif 8 km kurangi negatif 15 km. Negatif ketemu negatif nih di sini kebetulan. Hasilnya berapa? Positif. Positif 8, positif ketemunya 3. Selisihnya 15. Selisihnya berarti berapa itu? Negatif 8, utang 8. Kamu punya uang 15 nih, berarti sisanya 7 positif. Oke, gitu ya. Lanjut. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Jawaban salah diberi skor 1, negatif 1, dan jika tidak menjawab diberi skor 0. Dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal dengan 28 soal diantaranya dijawab benar. Skor yang diperoleh Dedi adalah, nah dari sini kita bisa ngurutkan dari kalimat yang paling awal. Di sini benar diberi skor 3. Salah diberi skor -1. Tidak dijawab skor 0. Dedi menjawab 31 soal dengan 28 soal diantaranya jawab benar. Berarti 28-nya benar ya, langsung kalikan saja seperti yang tadi. Kemudian kalau misalnya nih, nah 28 itu benar, skor yang diperoleh Dedi berapa kira-kira? Kalau misalnya Dedi menjawab 31 soal, nah berarti kalau 31 soal ini yang dijawab kemudian yang benar 28, maka yang salah pengurangannya antara 31 dan 28. Berarti ada 3 soal yang salah. Oke, gitu ya. Kemudian yang tidak dijawab berapa? Ini kan ada 40 soal nih totalnya nih. Terus udah dijawab 28. 28 sama 3. Berarti udah dijawab 31 nih. Berarti yang belum dijawab sisanya hanya 9. Oke, kita hitung 3 kali 28. 3 kali 28 hasilnya 80 berapa? 4. Oke. Negatif 1 kali 3 negatif 3. 0 kali 9 apapun itu kalau misalnya dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke. Kita jumlahkan karena yang ditanyakan adalah skor yang diperoleh atau total skornya 84 ditambah negatif 3. Uang kita 84 nih, tapi utangnya negatif 3. Berarti hasilnya uang kita berkurang dong. Berarti skornya hasil totalnya 81. Gitu ya. Lanjut, next. Dalam kulkas ada bagian pendingin dan bagian pembeku. Suhu udara pada bagian pendingin 13 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian pembeku negatif 7 derajat Celcius. Selisih suhu antara kedua bagian tersebut adalah, yang namanya selisih itu pengurangan dari yang besar kita kurang menjadi yang kecil. Nah, besarnya berapa? 13 derajat Celcius, oke. Kemudian dikurang yang terkecil. Nah, gitu ya. Kurang, ketemu kurang nih di sini, berarti hasilnya positif atau tambah. 13 tambah 7 nih hasilnya berapa? Selisihnya 20 derajat Celcius. Mudah ya. Kemudian lanjut. Ibu Hana sedang berusaha merintis usaha kuliner pempek karena tidak memiliki cukup uang, maka ia meminjam. Namanya meminjam itu dia hutang. Berarti hutangnya berapa tuh? Tulis negatif 40 juta. Ini banyak banget ya. Ternyata modal tersebut masih kurang, maka ia meminjam lagi 13 juta. Minjam lagi nih ceritanya 13
juta. Berarti ditambahkan dong, utangnya makin banyak. Utangnya menjadi 53 juta. Oke. Sebulan kemudian Ibu Hana mampu membayar utangnya sebesar 50 juta. Berarti dari hutangnya 53 juta ini dikurang dengan 50 juta yang diangsur si Bu Hana ini. Nah, oke. 50 jutanya bernilai positif. Negatif dan positif di sini berarti utangnya lebih banyak. Nah, angkanya tetap dikurangkan tapi nilainya tetap hutang atau negatif. 53 kurang. Nah, ini hasilnya 3 juta. Sudah ketemulah negatif 3 juta atau hutang 3 juta. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.